Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Rahmat Fajar dengan NIM 236500089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime dan cyber law. Oke, jenis cyber yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada illegal contents, kedua cyber sabotage and extortion, kemudian infringement of privacy. Oke, kita mulai dari illegal contents. Jadi, illegal contents adalah tindakan memasukkan, menyebarkan, atau menampilkan konten yang melanggar hukum, norma, dan etika melalui media elektronik seperti hoax, ujaran kebencian, pornografi, dan fitnah. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama terkait dengan ancaman cyber tadi, yaitu illegal contents. Kasus yang pertama yaitu 764 Organization atau eksploitasi anak. Kronologinya yaitu organisasi 764 menjalankan jaringan eksploitasi, yaitu eksploitasi anak secara online dan melakukan grooming serta pemerasan terhadap korban di berbagai negara. Penegak hukum melakukan penangkapan berskala internasional. Dampak dari kasus ini yaitu pelanggaran berat terhadap privasi dan keselamatan anak. Dan sumbernya saya ambil dari Wikipedia 764 Organization. Kemudian kasus yang kedua ialah Interpol Crackdown Sextortion. Kronologinya yaitu Interpol melakukan operasi besar untuk menangkap sindikat extortion yang menargetkan korban melalui video intim dan pemerasan, melibatkan ratusan tersangka di 14 negara Afrika. Dampaknya, korban kehilangan dana, trauma psikologis, dan pelanggaran privasi. Sumber saya ambil dari Wik, Interpol Arrest Hundreds in Africa. Kemudian kasus yang ketiga ialah operasi Interpol Disrupt Ransomware dan BAC. Kronologinya yaitu operasi internasional Interpol membongkar jaringan ransomware dan business email compromise atau BEC mengarah pada ratusan penangkapan dan miliaran kerugian yang dicegah. Dampaknya mengurangi distribusi konten berbahaya dan penipuan. Sumber dari Tom's Hardware, Interpol led cybercrime crackdown. Kita masuk ke yang bagian kedua yaitu cyber sabotage. Cyber sabotage and extortion. Serangan kriminal cyber yang menargetkan sistem, data atau layanan dengan maksud merusak fungsi atau meminta tebusan ransomware. Oke, kasus yang pertama yaitu ransomware PDN Indonesia. Kronologinya yaitu ransomware menyerang pusat data nasional PDN di Indonesia, mengunci data penting berbagai lembaga dan menuntut tebusan tinggi. Dilaporkan sekitar jutaan dolar. Dampaknya, layanan publik terganggu, data penting terancam hilang. Sumbernya diambil dari Reuters, Cyber Attack Compromise Indonesia Data Center, Ransom Sold. Nah, kasus yang kedua yaitu peretasan PT KAI. Kronologi, peretas teridentifikasi sebagai Stormhouse mencuri data 22.500 akun pelanggan dan karyawan PT Kereta Api Indonesia melalui kredensial VPN, kemudian menuntut tebusan 11,69 Bitcoin BTC. Dampaknya itu kebocoran data sensitif dan gangguan layanan transportasi. Sumber dari Kata Data, 7 kasus hacker dan data bocor 2024. Kemudian kasus yang ketiga yaitu Bangladesh Bank Swift Heist. Kronologinya yaitu peretas memanfaatkan kredensial Swift sah untuk memindahkan USD 101 juta dari rekening Bangladesh Bank di Federal Reserve Bank of New York, meski sebagian akhirnya berhasil diblokir.
Dampaknya kerugian finansial global yang signifikan dan kelemahan institusi perbankan. Sumber dari Wikipedia, Bangladesh Pengarpri. Nah, masuk ke yang ketiga yaitu infringement of privacy. Pelanggaran terhadap privasi individu atau organisasi melalui pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data pribadi. Kasus yang pertama yaitu kebocoran 3,5 miliar nomor WhatsApp. Kronologinya yaitu CSIRT Indonesia melaporkan adanya kebocoran data besar yang mencakup 3,5 miliar nomor WhatsApp yang tersebar di internet, menimbulkan risiko penyalahgunaan nomor dan akun. Dampaknya, potensi spam, penipuan, dan serangan social engineering. Sumber dari CSIRT Indonesia, daftar kebocoran data. Nah, kasus kedua ada kebocoran data juga, yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan. Kronologinya yaitu database BPJS Kesehatan yang berisi data pribadi peserta JKN bocor, muncul di forum peretas dan menjadi bahan transaksi. Dampaknya risiko pencurian identitas, penipuan, dan masalah privasi warga negara. Sumber terpercaya kata data. Dan yang terakhir kasus yang ketiga yaitu Cloud Ransomware dan Birds Health atau NHS. Kronologinya yaitu ransomware Cloud menyerang fasilitas kesehatan Birds Health Inggris, menghasilkan kebocoran data pasien, informasi medis, dan dokumen internal yang kemudian dipublikasikan di dark web. Dampaknya, pelayanan kesehatan terganggu, data pasien terekspos. Sumbernya dari CSIRT Indonesia. Implikasi hukum dan Undang-Undang ITE dan Cyber Law. Undang-Undang ITE Indonesia. Pasal 27, larangan penyebaran konten negatif. Pasal 28, larangan hoax dan ujaran kebencian. Pasal 32, akses ilegal dan gangguan sistem. Pasal 46, sanksi pidana. Kemudian penegakan internasional yaitu GDPR EU untuk privasi data. Kemudian konvensi Budapest. Terima kasih, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.